Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ramdhani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa IPB University sebagai nasabah Bank BNI. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Rahma Anissa MSI dan Ibu Dr. Insinyur Anik Zuraidah MS. Berikut ini adalah outline penelitian yang akan saya bawakan. Latar belakang. Seiring berjalannya waktu, persaingan antara industri perbankan di Indonesia semakin ketat. Hal ini dikarenakan beragamnya industri perbankan tersebut. Salah satu perbankan adalah Bank BNI. Menurut Nupus et al. 2019, periode 5 tahun terakhir ini, total aset Bank BNI selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menempatkan Bank BNI pada posisi keempat sebagai bank dengan kepemilikan aset tertinggi di Indonesia. Meningkatnya jumlah aset Bank BNI ditandai dengan peningkatan jumlah rekening yang mencapai 44,9 juta rekening. Bank BNI menjalin kerjasama dengan IPB University. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya penggunaan dalam sistem pembayaran UKT dan sebagai KTM yang digunakan oleh mahasiswa. Waluyo dan Sujarwo 2017 berpendapat bahwa perbankan yang menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan merupakan salah satu upaya yang menguntungkan bagi pihak perbankan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kepuasan dan loyalitas mahasiswa IPB University sebagai nasabah Bank BNI. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, pertama yaitu Silvani 2016 menyatakan bahwa reliability, assurance, dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BNI Syariah. Kedua, Angkoso 2019 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, serta kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BNI. Tujuan penelitian: pertama, menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa IPB University. Kedua, mengidentifikasi atribut yang menjadi prioritas utama. Dan ketiga, mengidentifikasi tingkat kepuasan. Metode penelitian: data. Data yang digunakan adalah data primer. Pengambilan data ini dilakukan dengan pengisian kuesioner secara online yang dimulai pada tanggal 15 sampai 30 Mei 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa IPB University. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria responden yang dapat dilihat pada kotak di sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan prasurvei. Prasurvei ini bertujuan untuk menguji instrumen penelitian dan penentuan jumlah sampel. Setelah itu dilakukan penelitian dan tahap analisis data dengan metode SAMPLS dan IPA CSI. Tahap terakhir adalah simpulan dan saran. Berikut ini adalah peubah serta indikatornya. Terdapat 5 peubah dimensi kualitas pelayanan yang dinilai dari kepentingan dan kinerja, serta peubah kepuasan dan loyalitas pelanggan yang dinilai dari kinerjanya. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan sebagai peubah laten eksogen, sedangkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai peubah laten endogen. Adapun kriteria penilaian yaitu skala Likert dengan 4 kategori respon yang dapat dilihat pada tabel. Prosedur analisis data. Pertama, melaksanakan penelitian pendahuluan. Kedua, menyusun diagram penelitian. Terlihat pada gambar, 5 peubah kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan membentuk model reflektif. Adapun pengacuan diagram jalur ini sesuai dengan penelitian SAPAR tahun 2016. 3. Analisis model pengukuran atau outer model. Evaluasi kebaikan model menurut Hair et al. 2014 dapat dilihat pada tabel kebaikan masing-masing model. 4. Melakukan estimasi jalur dengan algoritma PLS. 5. Analisis model struktural atau inner model. Menurut Hair et al. 2014, pengujian model struktural dilakukan dengan mengevaluasi nilai Q-square. Vincenzo 2010 membagi kriteria Q-square menjadi 3 kriteria, yaitu kecil untuk rentang 0,02 sampai 0,15, sedang untuk rentang 0,15 sampai 0,35, dan besar untuk nilai Q-square lebih dari 0,35. 6. Melakukan analisis IPA CSI. Analisis IPA CSI bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut kualitas pelayanan dari segi prioritas utama dan kepuasannya. Hasil dan pembahasan. Penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan atau prasurvei ini dimulai pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2020 dengan responden sebanyak 30. Prasurvei ini memiliki 2 tujuan. Pertama, pengujian instrumen penelitian yang dilihat dari validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan tingkat keakuratan instrumen, sedangkan reliabilitas menunjukkan kekonsistenan penilaian dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali 2006, suatu peubah dikatakan reliable jika memiliki alpha Cronbach lebih dari atau sama dengan 0,6.
Tujuan kedua yaitu penentuan jumlah sampel menurut Jarwanto dan Subagio tahun 2000 adalah N sama dengan Z alpha per 2 dikali sigma dibagi E yang dikuadratkan. Dengan N jumlah sampel, Z angka normal baku yang menunjukkan level signifikansi, sigma keragaman populasi, dan E adalah kesalahan yang ditaksirkan. Level signifikansi yang digunakan adalah 5% dan besarnya kesalahan 6%. Keragaman populasi tidak diketahui sehingga nilai sigma didekati oleh sigma duga yang diperoleh dari hasil prasurvei. Selanjutnya adalah hasil prasurvei. Hasil prasurvei ini menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan valid dan reliable. Dari 23 atribut yang diuji, semua atribut dinyatakan valid karena memiliki nilai p-value kurang dari 5% dan reliable karena nilai alpha kromatnya lebih dari 0,6. Kemudian dari hasil prasurvei diperoleh nilai sigma duga 0,089 sehingga jumlah sampelnya adalah 95 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel. Karakteristik responden. Karakteristik responden didominasi oleh perempuan 56% dengan jenjang pendidikan terbanyak sarjana 78%. Kemudian periode menjadi nasabah terbanyak berkisar antara 3-5 tahun 59%. Dan jenis pelayanan yang paling banyak diminati adalah simpanan dengan produk BNI Taplus Muda 66%. Selain itu, sebagian besar responden masih jarang menggunakan layanan Bank BNI karena jumlah transaksinya masih kurang dari 20 transaksi 65%. Hasil analisis MPLS. Analisis MPLS bertujuan untuk mengetahui hubungan antar peubah laten serta peubah laten dengan indikatornya. Tahap pertama analisis MPLS adalah membangun diagram jalur seperti pada gambar di bawah. Poin nomor 1 ini menunjukkan koefisien pengaruh peubah laten eksogen terhadap peubah laten endogen. Sedangkan poin nomor 2 menunjukkan nilai loading faktor. Selanjutnya, tahap kedua adalah evaluasi model pengukuran yang dilakukan untuk menguji pengukuran yang sudah valid dan reliable. Evaluasi yang pertama adalah validitas konvergen. Dari kedua bar chart dapat dilihat bahwa semua nilai loading faktor lebih dari 0,6 dan AP lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa alat pengukuran yang dibangun mampu mengukur konstruk yang dituju dengan baik sehingga alat pengukuran sudah tepat. Evaluasi kedua adalah validitas diskriminan. Hasil cross-loading antar indikator pada tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai loading faktor antara indikator dengan peubah latennya lebih besar dari tabulasi silang loading faktor indikator dengan peubah laten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator dapat menjelaskan masing-masing peubah latennya dengan baik dan antar indikator tidak memiliki pengaruh yang tinggi. Evaluasi terakhir adalah reliabilitas. Nilai reliabilitas ditunjukkan oleh composite reliability. Dapat dilihat pada bar chart, semua peubah laten memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa alat pengukuran yang digunakan sudah konsisten dalam mengukur konstruk yang dituju. Dari pengujian evaluasi model pengukuran, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran yang dibangun sudah baik karena hasil pengukurannya sudah valid dan reliable. Tahap terakhir adalah evaluasi model struktural atau inner model. Pengujian kebaikan model struktural dilakukan dengan prosedur bootstrap. Dari tabel dapat dilihat bahwa X1 dan X2 memengaruhi KP, serta X5 dan KP memengaruhi LP pada taraf nyata 5%. Hasil akhir dapat dilihat pada gambar di bawahnya, di mana peubah yang memengaruhi kepuasan pelanggan adalah reliability dengan koefisien 0,256 dan responsiveness dengan koefisien 0,245. Selanjutnya, peubah yang memengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pelanggan dengan koefisien 0,425 dan empati dengan koefisien 0,332. Evaluasi kebaikan modal dilakukan dengan melihat Q-square. Hasil Q-square untuk peubah kepuasan pelanggan sebesar 0,319. Nilai ini menunjukkan bahwa keragaman peubah kepuasan pelanggan yang dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan sebesar 31,9%, sedangkan sisanya 68,1% dijelaskan oleh peubah lain di luar model. Sedangkan untuk loyalitas pelanggan sebesar 0,189. Nilai ini menunjukkan bahwa keragaman peubah loyalitas pelanggan yang dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sebesar 18,9%. Sedangkan sisanya 81,1% dijelaskan oleh peubah lain di luar model. Selanjutnya, berdasarkan kriteria kebaikan, model yang dibangun sudah cukup baik. Indikator dominan. Dari hasil akhir yang diperoleh, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi indikator mana yang paling dominan dalam memengaruhi peubah laten endogen. Dari tabel dapat dilihat bahwa indikator yang paling dominan dalam memengaruhi kepuasan pelanggan adalah X12, X21, dan X22 karena memiliki nilai loading faktor tertinggi dan lebih besar dari rataan.
Sedangkan indikator yang paling dominan dalam memengaruhi loyalitas pelanggan adalah X52, KP1, dan KP2. Hasil analisis IPA CSI. Hasil analisis IPA dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Atribut yang berada pada kuadran 1 adalah X21, X22, dan X53. Atribut dalam kuadran 1 ini mengindikasikan bahwa atribut tersebut memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Selanjutnya adalah analisis CSI. Hasil analisis CSI menunjukkan nilai 86,13%, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa IPB University secara keseluruhan merasa sangat puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank BNI. Simpulan, pertama, peubah reliability dan responsiveness berpengaruh signifikan terhadap peubah kepuasan pelanggan, serta peubah kepuasan pelanggan dan empati berpengaruh signifikan terhadap peubah loyalitas pelanggan. Model yang didapat adalah KP sama dengan 0,256x1 ditambah 0,245x2 ditambah error. LP sama dengan 0,2332x5 ditambah 0,425 KP ditambah error. Model yang diuji memiliki kriteria cukup baik dengan ukuran kebaikan model Q-square masing-masing 31,9% dan 18,9%. Kedua, atribut penanganan masalah, ketangkapan pelayanan yang merata, fasilitas perusahaan, dan lokasi perusahaan merupakan atribut yang menjadi prioritas utama karena atribut tersebut masih memiliki kinerja yang kurang memuaskan, sehingga perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Ketiga, secara keseluruhan, mahasiswa IPB University merasa sangat puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pihak Bank BNI dengan tingkat kepuasan sebesar 86,13%. Saran, peneliti menyarankan untuk menambahkan beberapa peubah laten lainnya selain kualitas pelayanan, karena hasil yang diperoleh masih kurang dalam menerangkan kepuasan dan loyalitas nasabah, misalnya dengan menambahkan konstruk bauran pemasaran. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan baik dalam segi penulisan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.